Halo adik-adik, apa kabarnya? Baik-baik ya pasti ya. Kita berjumpa lagi nih dalam IMPA pada hari ini, tanggal 3 Mei 2020. Adik-adik, sebelum ibadah dimulai kita saat teduh ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Mekar PA. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan bernyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 349. Kidung Ceria nomor 349. Adik-adik siapkan dulu Kidung Cerianya, Kidung Ceria nomor 349, baitnya yang pertama. Adik-adik masih tetap berdiri, kita sekarang mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah membimbing kami sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, kiranya ibadah pada hari ini boleh berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita mau mendengarkan Mazmur Pujian. Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Disiapkan dulu ya. Mazmur Pujian hari ini terambil dari Mazmur 30 ayat 5 sampai 6. Dibuka Alkitabnya, Mazmur 30 ayat 5 sampai 6. Kita baca bersama-sama ya. Kakak Neta hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Demikianlah mazmur pujian pada hari ini. Adik-adik buka kembali Kidung Cerianya, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 257. Kidung Ceria nomor 257, kita nyanyikan baitnya yang pertama saja.
Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan kajian di sini di ibadah hari Minggu pelayanan anak, sekalipun melalui media sosial. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami naikkan pujian syukur limpah terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini di ibadah hari Minggu pelayanan anak, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya selalu sertai kami dan Tuhan berikan pengertian kepada kami agar bisa memahami apa yang kami baca dan kami dengarkan dan kami bisa lakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Kitab Imamat pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Nah, untuk itu adik-adik kajian undang untuk berdiri, kita bersama-sama membacakan Alkitab. Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawa ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Kalian tahu kan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang suka akan keteraturan. Banyak aturan-aturan yang diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel supaya berkenan di matanya. Salah satunya adalah aturan bagaimana bangsa Israel mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allah. Nah, di Imamat 1 ayat 1 sampai 9 yang kita baca tadi, Tuhan menginginkan bangsa Israel juga memberikan persembahan korban bakaran dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yakni pertama, korban bakaran itu adalah korban yang berasal dari ternak. Ternak itu adalah binatang yang dipelihara oleh manusia, yaitu lembu sapi atau kambing domba. Korban bakaran itu juga harus yang sehat dan yang tidak bercacat celah atau kualitasnya yang terbaik. Itu yang Tuhan inginkan. Kedua ialah korban bakaran yang akan dipersembahkan bagi Tuhan harus dibawa ke kemah pertemuan atau kemah suci, di mana kemah pertemuan dan kemah suci ini adalah tempat beribadah bangsa Israel kepada Tuhan. Jadi harus dibawa ke rumah ibadah. Nah, kemudian apa lagi yang diinginkan oleh Tuhan? Ketiga adalah
orang yang memberikan persembahan itu harus meletakkan tangannya di atas kepala korban tersebut, sehingga itu menjadi tanda bagi orang yang memberikan korban tersebut, tanda perdamaian, tanda supaya Tuhan berkenan dengan korban yang dia persembahkan. Kemudian keempat ialah korban tersebut dipotong, dikuliti, dan dagingnya dibakar oleh imam yang memimpin ibadah pada waktu itu, sehingga korban bakaran tersebut bisa menimbulkan bau-bau yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, itulah aturan-aturan yang Tuhan Allah inginkan kepada bangsa Israel untuk melakukan persembahan yang baik dan yang berkenan di mata Tuhan. Nah, pada zaman itu bangsa Israel melakukan persembahan korban bakaran sebagai tanda pendamaian antara bangsa Israel dengan Tuhan Allah. Tetapi pada saat sekarang ini, pendamaian sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit kembali untuk kita umat manusia. Nah, jadi kita tidak perlu lagi melakukan korban bakaran. Nah, persembahan yang baik dan benar tertulis juga di dalam Roma 12 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Adik-adik boleh buka Alkitabnya di dalam Roma 12 ayat 1. Kajian juga akan membacakan untuk adik-adik. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadahmu yang sejati. Nah, adik-adik, Tuhan mau memberitahukan kepada kita sekarang ini bahwa persembahan yang benar dan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah adalah tubuh kita, diri kita. Jadi adik-adik, semua kemampuan yang ada di dalam diri kita, itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, yang Tuhan inginkan. Nah, seperti talenta kalian, bakat, materi yang ada di kalian, uang yang kita bawa untuk tiap minggu datang beribadah, itu adalah apa yang ada di diri kita yang kita berikan. Nah, jikalau sekarang kita beribadah kita membawa uang, nah adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Tuhan menginginkan kita untuk memberikan persembahan yang baik dan benar. Yang Tuhan inginkan adalah memberikannya dengan rela hati, tulus hati, dengan tidak paksaan. Berikannya persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jikalau kita memberikan uang untuk dimasukkan ke kantong kolektor, berikanlah uang yang terbaik. Kemudian tidak usah malu-malu atau ragu-ragu. Tuhan tidak menilai jumlah berapa yang kita berikan kepada Tuhan, tapi Tuhan menilai dari hati dan ketulusan kita. Nah, kita juga harus jujur dan bertanggung jawab. Jika diberikan orang tua, berapa persembahannya itu yang harus kita berikan. Semuanya kita berikan untuk Tuhan. Dan kemudian adik-adik harus ingat bahwa persembahan yang kita berikan ini adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah mati di kayu salib dan bangkit kembali. Dosa kita sudah ditebus. Dan kemudian apa? Nafas kehidupan juga Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan semua yang kita butuhkan, makanan, pakaian, minuman, kesehatan, pendidikan. Tuhan berikan untuk kita. Semuanya Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Karena itu adik-adik, persembahan yang benar dan yang berkenan di mata Tuhan, itulah yang harus kita berikan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah kan? Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 217. Kidung Ceria nomor 217. Dibuka dulu Kidung Cerianya.
Kidung Ceria nomor 217. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami memohon ampun ya Tuhan untuk setiap dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan mengucap syukur atas berkat-Mu ya Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, apa yang sedang terjadi pada bangsa kami ya Tuhan. Dengan kerendahan hati ya Tuhan, kami memohon kepadamu, pulihkan ya Tuhan bangsa ini, serta juga kuatkan kami ya Tuhan dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintah-pemerintah, setiap dokter-dokter dan perawat-perawat, dan setiap pihak yang terlibat ya Tuhan dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu. Tuhan, berkati setiap gereja-gereja yang ada ya Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan. Khususnya ya Tuhan, gereja kami ini, gereja GPIB Yudea Tangerang ya Tuhan. Tuhan mau berkati majelis-majelis, pendeta, serta keluarga dan pelkat ya Tuhan. Biar ya Tuhan dalam melayani-Mu ya Tuhan, mereka melakukannya dengan setia dan selalu bertanggung jawab akan setiap tugas pelayanan yang Engkau berikan ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan orang tua yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan, dan berikanlah mereka kekuatan ya Tuhan untuk mereka menjalani aktivitas mereka. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang-orang sakit yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan, tangan pengasihan-Mu ya Tuhan selalu terarah kepada kami ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kami ya Tuhan mampu ya Tuhan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ya Tuhan di tengah pandemi ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, dalam pengasihan-Mu kami mohon, kami mau tutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Dibuka Kidung Cerianya nomor 122. Kidung Ceria nomor 122. Kita nyanyikan baiknya yang pertama saja ya.
Adik-adik kakak Neta undang bangkit berdiri. Kita akan bersatu di dalam doa persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan tersebut ya Tuhan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 227. Kidung Ceria nomor 227. Dibuka Kidung Cerianya, kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik, sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah beribadah dengan baik. Ya Tuhan, kiranya di dalam ibadah hari ini kami melakukan sebuah dosa ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuni. Dan Tuhan kiranya mau memberkati kami di aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Sekarang kita mau bersatu teduh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.